kami mengalami terobosan di dalam kehidupan kami, mengalami sesuatu yang baru daripada Tuhan. Bapa, berkati pemberitaan firman-Mu, berkati setiap kami yang mendengar, berikan kami tanah hati yang gembur untuk ditanami firman Tuhan. Juga untuk hamba-Mu, biarkan Engkau sembunyikan hamba di bawah kaki salib-Mu, karena hamba yakin dan percaya bahwa ketika Engkau yang beracara di tengah-tengah kami tidak akan pulang dengan sia-sia. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih untuk tim pemuji penyembah. Shalom Bapak Ibu semua. Ya, saya juga menyapa Bapak Ibu yang sedang mengikuti ibadah live streaming. Saya percaya biarpun Bapak Ibu juga lagi mengikuti ibadah live streaming, tetapi saya percaya juga ada merasakan lawatan dan kuasa Tuhan terjadi. Nah, Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah memasuki bulan Agustus. Waktu begitu cepat berlalu, begitu banyak yang kita alami. Tetapi satu yang harus kita percaya anak-anak Tuhan, bahwa setiap masa hidup kita, setiap hari-hari yang sudah kita lewati di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Karena apa? Ketika kita ada di dalam Tuhan, setiap masa hidup yang kita lalui semuanya berarti dan bermakna karena Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, langsung kita baca satu ayat kebenaran firman Tuhan, 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Nah, begini bunyi firman Tuhan Bapak Ibu semua, saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab itu kami tidak tawar hati. Amin. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Amin. Nah, itu tadi yang saya katakan bahwa dari sehari ke sehari waktu hidup kita tidak pernah sia-sia di dalam Tuhan. Karena ketika Tuhan yang berbicara, beracara di dalam kehidupan saya dan kehidupan Bapak Ibu semua, hidup kita walaupun berat tetapi semua akan indah pada waktunya. Nah, Bapak Ibu, saat-saat seperti sekarang menjadi ujian iman yang sangat menentukan sejauh mana sih kita percaya dan berserah kepada Yesus. Saat-saat sekarang menjadi penentuan sejauh mana sih kita mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kita alami bersama bukan hanya di GBI Siantan, bukan hanya di Pontianak, bahkan seluruh dunia mengalami satu pandemi yaitu COVID-19. Dan semua Bapak Ibu mengalami hal yang sama, mengalami masa yang sukar, mengalami masa yang berat. Bukan hanya dunia usaha, gereja juga mengalami masa yang berat. Bapak Ibu, tapi kita harus punya iman bahwa ketika gereja yang sesungguhnya adalah tubuh Kristus dan itu adalah diri kita sendiri, semakin dihimpit, maka saya percaya ada iman yang tumbuh di sana. Karena sejatinya orang Kristen, orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Yesus, ketika mendapat tekanan yang luar biasa, dia bukannya menyerah, tetapi dia akan muncul dengan luar biasa karena Tuhan tolong dia. Nah, Bapak Ibu, coba Bapak Ibu buka Facebook, buka YouTube, media sosial lainnya. Kita lihat sekeliling kita. Yang depan sini kemarin masih hidup. Hari selanjutnya dikatakan sudah kembali ke rumah Bapa di sorga. Kita melihat media sosial, katanya ekonomi menurun, banyak hal yang membuat hidup kita semakin banyak tekanan. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan, kalau kita melihat keadaan sekitar,
maka hal ini pasti cukup menakutkan. Karena apa? Tetangga kemarin mungkin bisa jadi masih beberapa waktu lalu masih ngomong, tiba-tiba sudah nggak ada lagi dan nggak akan pernah ketemu lagi di dunia ini. Ini menjadi satu hal momok yang menakutkan bagi setiap orang pada umumnya. Bapak Ibu, ada satu penyakit, saya bilang penyakit, ada satu hal yang akan sangat lumrah dialami oleh orang-orang sekarang ini. Oleh siapa saja, nggak peduli, nggak pandang bulu, baik orang kaya, orang miskin, siapapun dia. Hal ini pasti akan melanda pemikirannya. Nah ini dia, tawar hati. Saya berikan judul khotbah saya adalah jangan tawar hati. Nah Bapak Ibu, melihat keadaan sekitar, informasi, berita segala macam, hal ini akan membuat kita cenderung tawar hati. Nah apa sih artinya tawar hati? Tawar hati Bapak Ibu juga disebut kecut hati. Maksudnya apa? Kecut hati salah satunya artinya adalah patah semangat, patah hati, atau bahasa Inggrisnya lose heart. Bapak Ibu tahu orang yang patah semangat? Orang yang patah semangat mungkin jalannya aja sudah bungkuk. Firman Tuhan kemarin dibagikan Pak Gembala, bunyinya begini, jikalau engkau tawar hati pada masa sukarmu, maka kecillah kekuatanmu. Jadi kita bisa tahu orang yang sedang patah semangat, kekuatannya sangat kecil. Ada badai sedikit, dengar informasi sedikit yang menakutkan, langsung jatuh hidupnya. Ini hal yang akan dialami orang-orang yang tidak sungguh-sungguh tertanam di dalam Tuhan. Akan mengalami apa? Patah semangat, patah hati, melihat kondisi sekeliling. Kok begini ya? Kok berat ya hidup yang kita alami sekarang? Apalagi maksudnya? Jemu, lelah. Orang yang tidak tertanam di dalam hadirat Tuhan, dia akan berkata, ngapain sih ke gereja? Toh virus corona masih ada. Toh saya juga belum dapat kerja sampai saat ini. Toh juga ekonomi keluarga kami begitu-begitu saja. Oleh orang yang tidak tertanam dalam hadirat Tuhan akan mengalami kejemuan, lelah dengan keadaan. Apalagi orang yang sedang tawar hati, dia akan pasrah pada keadaan. Ya sudahlah, apa yang terjadi, terjadilah. Menyerah pada keadaan. Tapi kalau anak Tuhan itu punya satu karakter. Dia tidak pernah menyerah, tapi dia selalu berserah kepada Tuhan. Amin. Anak-anak Tuhan tidak pernah menyerah, tetapi selalu berserah pada kuasa Tuhan. Beriman setiap waktu, bahwa apapun kondisinya, saya percaya hidup saya dipegang oleh Tuhan. Walau 1000 rebah di kiriku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Miliki iman ini Bapak Ibu. Biar kiri kanan ada yang rebah, keadaan tidak memungkinkan, milikilah iman. Tuhan Yesus sertaku. Jika Allah di pihak saya, siapa yang jadi lawan saya? Jika Yesus Kristus berjalan bersama dengan saya, walaupun lembah kelam saya bisa lewati. Karena Tuhan yang menjadi penuntun dan terang bagi kehidupan saya. Bapak Ibu, orang yang tawar hati, dia tidak memiliki kemauan lagi. Dia akan mudah kecewa, putus harapan, dan hilang keberanian. Bapak Ibu yang ada di gedung ini, ataupun yang saat ini sedang live streaming di rumah, apakah hal yang saya sebutkan tadi salah satunya sedang kita alami saat ini? Bapak Ibu, saya mau perkatakan kalau ini 1, 2 kita alami, saya berdoa dalam nama Yesus, engkau diberikan kekuatan. Saya berdoa dalam nama Yesus, engkau dapat pengharapan di dalam Tuhan. Engkau tidak putus harapan, tetapi Roh Kudus memberikan engkau kekuatan karena engkau punya iman di dalam Yesus. Amin.
Nah, Bapak Ibu, jika kita sudah merasakan hal-hal yang saya sebutkan tadi, jangan dibiarkan. Apa yang harus kita lakukan? Segeralah cari Tuhan. Kebiasaan buruk orang Kristen yang belum tertanam di dalam Tuhan, ketika dia mengalami masalah, dia malah jauh dari Tuhan. Bahkan orang yang sudah melayani Tuhan, ditanya, kok nggak melayani lagi? Aduh, nggak bisa melayani, saya banyak masalah. Ini hal yang sangat salah, yang sering dilakukan. Bapak Ibu, saya mau katakan begini. Justru ketika hidupmu pada saat ini lagi banyak tekanan, lagi banyak goncangan, disitulah imanmu engkau tumbuhkan. Dan engkau berkata, saya bisa lewati semuanya bersama Yesus. Ketika kita pada saat ini sedang mengalami tekanan yang berat, jangan jauh. Justru kalau kita jauh, tekanan itu semakin besar. Justru kalau kita jauh dari Tuhan, hidup kita semakin berat. Tetapi saya mau katakan, ketika engkau mengalami kesukaran di dalam hidupmu, datanglah mendekat kepada Tuhan. Maka engkau bisa melewati segalanya. Paulus berkata, justru di dalam kelemahanku lah. Justru di dalam kelemahan Paulus, justru di dalam kelemahan Bapak Ibu Saudara dan kita semua dimanapun kita berada, di situ kuasa Tuhan nyata dan bekerja. Amin. Ketika kita merasa saya lemah, saya tidak bisa berbuat apa-apa, engkau angkat tangan. Tuhan, saya berserah, maka saya terlalu percaya tangan Tuhan turun untuk menaungi kita, menolong kita, menghibur kita. Bapak Ibu, apapun yang kita alami saat ini, saya mau katakan carilah Tuhan. Ketika engkau merasa hidupmu sudah tidak bermakna lagi, carilah Tuhan. Karena hanya Tuhan Yesus Kristus yang bisa membumbui, yang bisa menggarami kehidupanmu untuk bisa berharga kembali, untuk bisa memiliki makna kembali yang luar biasa. Kalau akhir-akhir ini kita mengalami hidup kita seperti rasanya membosankan, seperti rasanya sudah tidak berguna dan tidak berdaya lagi, cari Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa merangkai kehidupanmu jadi indah. Nah, Bapak Ibu, di dalam kejadian ini Paulus mau menegaskan. Paulus berkata, kami tidak tawar hati. Sama-sama kita katakan Bapak Ibu, kami tidak tawar hati. 3, 2, ya. Kami tidak tawar hati. Sekali lagi, saya tidak tawar hati. Saya tidak tawar hati. Amin. Bapak Ibu, Paulus berkata, kami tidak tawar hati. Dan Paulus bukan orang yang sembarangan bicara. Paulus bisa mengatakan ini karena banyak hal yang dia lewati dan dia lalui begitu berat, Bapak Ibu. Kalau kita baca di 2 Korintus 11, 23 sampai 28, di situ Paulus menceritakan bagaimana kehidupannya, Bapak Ibu. Dia didera di luar batas. Dia terkantung-kantung di tengah lautan. Dia kerap kali kedinginan, kurang makan, kurang tidur. Saya percaya apa yang dialami Paulus tidak sebanding dengan apa yang kita alami saat ini. Kita masih bisa hidup enak saat ini. Yang dialami Paulus jauh levelnya dari apa yang kita alami, saya percaya. Tapi Paulus berkata apa? Kami tidak tawar hati. Paulus berkata, kami tidak hilang pengharapan. Kami tidak putus harapan. Paulus berkata, kami tidak hilang keberanian. Kami tidak kecewa kepada Tuhan. Tapi kami selalu berharap kepada Tuhan. Kami selalu punya keberanian. Keberanian yang bukan berasal dari diri kami sendiri. Tetapi daripada Roh Kudus yang ada di dalam diri kami. Ini pernyataan yang sangat kontras. Yang hari ini juga kita imani. Kami tidak tawar hati, saya tidak tawar hati, gereja kami tidak tawar hati, keluarga kami tidak tawar hati, karena kami punya Yesus yang luar biasa, yang jauh lebih besar dari apapun yang kami alami. Amin Bapak Ibu. Saya dan Bapak Ibu Saudara, catat ini baik-baik. Kami
keluarga kami, pelayanan kami, gereja kami GBI Siantan tidak tawar hati. Tapi kami punya pengharapan di dalam Yesus. Kami punya keberanian di dalam Yesus. Dan kami punya segalanya ketika kami ada di dalam hadirat Tuhan. Kami aman di dalam hadirat Tuhan. Nah, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu boleh baca di rumah apa yang dialami Paulus di 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Dan silakan bandingkan sejauh mana yang Bapak Ibu alami dan Paulus alami. Tapi saat ini Paulus mau berkata untuk itu semua, jangan tawar hati. Bapak Ibu, memang dikatakan di ayat selanjutnya bahwa meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Kita tidak bisa pungkiri, manusia lahiriah itu akan semakin merosot. Saya berikan satu contoh. Semakin lama usia semakin bertambah, tenaga semakin berkurang. Yang dulu Bapak Ibu bisa makan daging dengan banyak, sekarang harus makan sedikit. Karena kalau udah makan banyak, bisa menimbulkan kolesterol, darah tinggi dan sebagainya. Bapak Ibu yang mungkin dulu bisa angkat beban 70 kilo. Sekarang angkat beban 70 kilo bisa lepas urat punggungnya. Itu tidak bisa dipungkiri, semakin hari tubuh ini akan semakin merosot. Banyak hal yang akan membuat tubuh jasmania kita semakin merosot. Masalah yang kita alami itu tidak bisa dipungkiri kadang membuat jasmani kita semakin merosot. Mungkin sakit penyakit yang kita alami itu membuat jasmani kita merosot. Ini yang Paulus alami. Dia dilempari kedinginan, kelaparan, hampir mati di tengah lautan. Itu membuat dagingnya merosot. Tetapi Paulus berkata, meskipun daging saya merosot, tetapi manusia batinia kami semakin diperbarui sehari ke sehari. Amin. Bapak Ibu, kalau dagingmu, kalau tubuhmu semakin hari semakin merosot, tetapi ingat satu hal, di balik tubuh dan dagingmu semakin hari semakin merosot, ada rohmu yang semakin hari semakin perkasa. Amin. Kesukaran-kesukaran yang kita alami memang membuat tubuh jasmani kita merosot, tetapi roh kita semakin perkasa karena kita akan mengalami berbagai hal bersama Yesus. Dari kemerosotan daging yang kita alami, di situ ada iman yang tumbuh. Di situ ada pengharapan yang luar biasa yang bisa kita alami Bapak Ibu. Bapak Ibu, oleh karena itu supaya kita tidak menjadi tawar hati. Saya berdoa Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini, Bapak Ibu semua yang ada lagi live streaming, engkau hari ini sampai selama-lamanya tidak menjadi tawar hati. Caranya bagaimana? Oleh karena itu supaya kita tidak mengalami tawar hati, maka setiap hari kita harus beriman. Setiap waktu kita harus beriman. Bapak Ibu, maksudnya apa kita harus beriman? Beriman itu adalah kita meminta Tuhan melakukan segala sesuatu sesuai kehendak Tuhan. Bukan meminta apa yang kita kehendaki. Bapak Ibu, seringkali orang salah beriman. Dia meminta apa yang dia kehendaki. Akhirnya tidak sedikit kecewa. Tetapi kita beriman. Kita meminta apa yang dipandang Tuhan baik. Apapun itu. Kita berdoa, Tuhan biarkanlah kuasa dan kehendak-Mu jadi di dalam hidupku. Amin. Nah Bapak Ibu, setiap hari kita harus beriman setiap saat supaya kita tidak menjadi tawar hati. Tadi di awal saya sudah katakan bahwa supaya ketika kita sudah mengalami gejala-gejala tawar hati, carilah Tuhan. Tetapi supaya kita tidak mengalami tawar hati, maka setiap hari kita harus beriman, setiap saat kita harus beriman. Kita percaya janji firman Tuhan, ya dan amin. Haleluya. Bapak Ibu, apapun yang ada di dalam Alkitab-Mu pada saat ini, apapun yang tercatat dan tertulis di dalam firman Tuhan, janji Tuhan itu ya dan amin tergenapi di dalam kehidupan kita. Mazmur 91 tergenapi di dalam kehidupan kita. Haleluya, amin. Apalagi kita percaya Bapak Ibu atas penyertaan dan perlindungan Tuhan.
Beriman setiap hari bahwa Tuhan sertai dan lindungi hidup saya. Tuhan sertai lindungi keluarga saya. Tuhan sertai lindungi gereja saya beribadah. Tuhan sertai lindungi di mana saya berada. Setiap hari kita harus beriman. Maka saya terlalu percaya. Ketika kita beriman, engkau tidak akan mengalami tawar hati. Tapi setiap hari imanmu akan semakin hari semakin bertambah-tambah. Api Roh Kudusmu akan membara dan engkau akan semakin mengasihi Tuhan setiap hari. Amin. Bapak Ibu, kesukaran, kesesakan, tantangan, tekanan, biarpun itu membuat daging kita merosot, tapi percaya roh kita semakin hari semakin perkasa karena tangan Tuhan yang kuat turun menaungi kita. Kita baca satu ayat Bapak Ibu, 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Saya mau kita baca ayat ini sama-sama juga Bapak Ibu yang ada di rumah. 2 Korintus 5 ayat 7. 1, 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sekali lagi, 3, 2 ya. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Yang percaya katakan, amin. Saya minta pemain musik, ke depan kita akan nyanyikan satu lagu Bapak Ibu. Kita percaya bahwa hidup kita yang kita hidupi saat ini tidak sebatas apa yang kita lihat. Kita boleh melihat keadaan sekeliling kita terasa berat, tapi percayalah pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Janji Tuhan ya dan amin terjadi dalam kehidupan kita.